Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lisa Ratnasari selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini, saya Fitriana sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada pertemuan ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai integrasi nasional. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan yang pertama, Sofi Nur Hasana dengan NIM belakang 073, kemudian ada Talita Syakira dengan NIM belakang 083, kemudian saya sendiri Fitriana dengan NIM belakang 092, kemudian terakhir Fira Arus Saharani dengan NIM belakang 1100. Next. Untuk pokok pembahasan yang pertama ada keanekaragaman nasional, kemudian dinamika integrasi nasional, kemudian strategi integrasi nasional, dan terakhir isu-isu aktual integrasi nasional. Baik, langsung saja untuk penyampaian pertama materi kepada Sofi Nur Hasana dan dilanjutkan yang lainnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang pertama ada pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan bentuk usaha dan sebuah proses yang mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara yang menciptakan keserasian serta keselarasan secara nasional. Indonesia adalah bangsa yang sangat besar dan luas, baik dari kebudayaan maupun wilayahnya. Hal ini memberikan dampak yang positif ataupun negatif. Dampak positifnya, kita dapat memanfaatkan kekayaan alam secara bijak ataupun mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain itu, ini dapat menimbulkan masalah baru karena keberagaman masyarakat di Indonesia dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Next. Yang kedua yaitu keanekaragaman masyarakat Indonesia. Keanekaragaman masyarakat di Indonesia diakibatkan dari kondisi wilayah, suku bangsa, budaya, agama, serta adat dan istiadat. Perbedaan dalam masyarakat inilah yang disebut dengan keberagaman masyarakat, yang dirangkai di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun kita berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang mempunyai keberagaman suku, budaya, bangsa, daerah, ras, serta agama dan kepercayaan. Keberagaman masyarakat Indonesia ini mempunyai dampak positif serta dampak negatif. Dampak positifnya, keberagaman masyarakat memberikan potensi perkembangan dan kemajuan negara. Sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan perpecahan bagi bangsa dan negara. Next. Selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan integrasi. Dengan kondisi keberagaman yang ada di Indonesia, membuat Indonesia bergantung terhadap perilaku masyarakat yang menjadikan perbedaan menjadi sebuah kekayaan bangsa atau memandang sebagai sebuah pemecah karena ketidaksamaan yang diinginkan. Hal tersebutlah yang terkadang membuat konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia kini dihadapkan dengan adanya berbagai perubahan dan kebebasan dalam kehidupan yang serba berkemajuan. Selanjutnya yaitu strategi integrasi nasional. Dalam melaksanakan integrasi nasional terdapat dua strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Strategi yang kedua yaitu memperkuat keberagaman atau solidaritas, menyediakan fasilitas yang merata, memperkuat lembaga politik, membuat organisasi dengan tujuan bersama, adanya sifat kepemimpinan yang kuat dari seseorang pemimpin, dan memperkuat identitas nasional.
Selanjutnya, isu-isu aktual integrasi nasional. Yang pertama di bidang politik. Di dalam negeri contohnya adalah separatisme. Separatisme adalah gerakan memisahkan diri dari suatu negara. Contohnya adalah gerakan PKI di Madiun. Yang kedua, luar negeri contohnya adalah tekanan politik, provokasi, dan blokade politik. Untuk di bidang ideologi, ada ideologi komunis dan liberalisme yang mengancam negara itu sendiri dan negara di dunia. Yang ketiga, bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi seperti banyaknya produk impor dan koperasi sulit berkembang dan menimbulkan kesenjangan sosial. Yang keempat, bidang sosial budaya. Di dalam negeri contohnya adalah kemiskinan, kebodohan, separatisme, terorisme, dan kekerasan. Di luar negeri contohnya adalah globalisasi. Yang kelima, bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya adalah imigran gelap, penyelundupan narkoba, illegal fishing, pencurian kekayaan alam. Next. Kesimpulan, integrasi nasional merupakan salah satu usaha untuk mempersatukan perbedaan yang ada di negara yang bertujuan untuk menciptakan sebuah keselarasan dan keserasian secara nasional dengan cara penyediaan fasilitas penunjang hal tersebut. Baik, demikian tadi penyampaian dari kelompok kami. Bagi teman-teman, apabila ada pertanyaan atau tanggapan, bisa dituliskan di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman dan kami meminta maaf yang setulus-tulusnya atas kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.